Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas ketika Sayyidah Aisyah difitnah oleh kaum munafik. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Jangan suka fitnah, bahayanya bisa berbalik ke diri sendiri. Penderitaan akibat fitnah ini tidak hanya dirasakan orang yang difitnah saja, akan tetapi aktor utama yang menebar fitnah pun akan merasakan akibatnya yang lebih besar jika ia tidak segera meminta maaf dan bertaubat. Sebab orang yang suka memfitnah orang lain, sebenarnya ia sedang menatap penderitaan hidupnya sendiri, cepat ataupun lambat, seolah-olah dirinya tidak pernah memikirkan perbuatannya itu sebagai sebuah dosa. Padahal perbuatannya itu justru mengantarkan dirinya ke dalam jurang kehinaan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Sahabat Pena Pencari Hikmah, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim tentang konflik antara Sa'id ibnu Zaid ibnu Umar ibnu Naufal dan Arwa binti Aus. Sa'id ditentang dan dilaporkan Arwa binti Aus kepada Marwan ibnul Hakam. Wanita itu menuduhnya mengambil sebagian dari tanahnya. Sa'id pun berkata, "Apakah aku mengambil sebagian dari tanah miliknya setelah aku mendengar ucapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Marwan bertanya, "Apa yang Anda dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Ia menjawab, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka Allah akan mengalungkan ke lehernya 7 lapis bumi." Maka Marwan berkata, "Aku tidak akan memintamu bukti-bukti setelah ini." Lalu Sa'id berkata, "Ya Allah, jika perempuan ini bohong, maka butakanlah matanya dan matikan ia di tanahnya." Sehingga Urwah berkata, wanita itu tidak meninggal dunia sehingga matanya menjadi buta, dan ketika ia berjalan di tanahnya, tiba-tiba ia terjatuh dan masuk terperosok lubang dan meninggal. Dalam riwayat lain dengan makna yang sama, Muhammad ibnu Zaid melihat wanita tersebut dalam keadaan buta dan sedang meraba-raba dinding seraya berkata, "Aku tertimpa doanya Sa'id, dan sesungguhnya ia melewati sumur di rumah yang ia pertentangkan, kemudian ia terjatuh ke dalam sumur dan itu menjadi kuburnya." Sahabat Pena Pencari Hikmah, kisah ini menunjukkan betapa buruk dan bahayanya dosa menuduh atau memfitnah, sekaligus memberi peringatan kepada kita bahwa perangai ini termasuk perbuatan jahat, zalim yang semestinya ditinggalkan. Di sisi lain, kisah ini memberi hikmah dan pesan yang sangat penting untuk kita bahwa tangisan dan rintihan doa orang yang dizalimi hendaklah ditakuti, karena ia akan didengar dan dikabulkan Allah, termasuk tangisan dan rintihan doa orang yang difitnah. Sahabat Pena Pencari Hikmah, bahaya fitnah dan berkata bohong selain mencelakai diri sendiri juga menyebabkan kerusakan bagi orang lain. Itu sebabnya Islam melarang keras perbuatan tercela ini. Fitnah dan dusta ini biasanya kerap dilakukan orang-orang nifaq atau kaum munafik. Seperti di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fitnah telah ada dan menjamur ketika dedengkot munafik Abdullah bin Ubay bin Salul melancarkan aksinya untuk menghancurkan kaum muslimin kala itu. Bahkan istri Nabi tercinta Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tak luput dari fitnah kaum munafik ini. Bermula ketika istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat giliran menyertai Rasulullah dalam perang Quraisy. Sayyidah Aisyah kehilangan kalungnya saat perjalanan menuju Madinah pasca peperangan. Dalam perjalanan pulang itu, mereka beristirahat di sebuah tempat. Saat itu Sayyidah Aisyah keluar dari sekedupnya atau semacam tandu yang berada di atas punggung unta untuk satu keperluan. Ketika kembali ke sekedupnya, Sayyidah Aisyah kehilangan kalung. Akhirnya beliau keluar lagi untuk mencarinya. Saat kembali untuk yang kedua kali inilah Sayyidah Aisyah kehilangan rombongan, karena Rasulullah telah memerintahkan pasukan beliau berangkat. Para sahabat yang menaikkan sekedup itu ke punggung unta tidak menyadari bahwa Sayyidah Aisyah tidak ada di dalamnya. Sayyidah Aisyah pun gelisah
karena ditinggal rombongan. Namun beliau tidak kehilangan akal. Sayyidah Aisyah tetap menunggu di tempat semula dengan harapan rombongan Rasulullah segera menyadari ketiadaannya dan kembali mencarinya di tempat mereka istirahat. Akan tetapi yang ditunggu tidak kunjung datang, sampai akhirnya salah satu sahabat Rasulullah bernama Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu an lewat di tempat itu dan mengenali Sayyidah Aisyah. Safwan bin Mu'attal pernah melihat Sayyidah Aisyah saat belum hijab diwajibkan. Safwan bin Mu'attal kemudian membantu Sayyidah Aisyah. Safwan menidurkan untanya agar Sayyidah Aisyah bisa naik ke unta, sementara Safwan menuntunnya sampai ke Madinah. Sejak bertemu dan selama perjalanan, Safwan tidak pernah mengucapkan kalimat apapun kepada Sayyidah Aisyah selain ucapan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena kaget saat mengetahui Sayyidah Aisyah tertinggal. Sahabat pena pencari hikmah. Peristiwa ini pun dimanfaatkan oleh kaum munafik. Mereka membubuhi kisah ini dengan berbagai cerita bohong. Di antara yang sangat berantusias menyebarkan cerita bohong dan keji itu adalah tokoh munafik Abdullah bin Ubay. Cerita bohong itu menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut, sehingga ada beberapa sahabat yang terfitnah dan tanpa disadari ikut andil dalam menyebarkan berita ini. Mereka adalah Sayyidina Mistah bin Uthasah radhiyallahu an atau sepupu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Hasan bin Thabit dan Hamnah bintu Jahsy radhiyallahu anhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih mendengar berita yang tersebar. Bukan karena meragukan kesetiaan istri beliau. Nabi sangat percaya Sayyidah Aisyah maupun sahabatnya Safwan tidak seperti yang digunjingkan. Berita yang sangat menyakiti hati Rasulullah ini memati kemarahan para sahabat dan hampir saja menyulut pertikaian di antara kaum muslimin. Sebagai respon dari berita buruk ini, Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an menyatakan kesiapannya untuk membunuh kaum Aus yang terlibat dalam penyebaran berita dusta ini. Sementara Sayyidina Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an tidak setuju dengan sikap Sa'ad bin Mu'adz ini. Sebab di antara yang tertuduh terlibat dalam penyebaran berita ini berasal dari kaum Sayyidina Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Hampir saja kekacauan yang diinginkan kaum munafik menjadi nyata. Namun dengan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, Rasulullah tampil menyelesaikan permasalahan ini dan berhasil meredam api kemarahan, sehingga kaum munafik menelan pil pahit kegagalan untuk kesekian kalinya. Nabi Muhammad SAW tidak membela, tidak berkomentar, hanya terdiam saja. Nabi Muhammad datang ke tempat Sayyidah Aisyah dan berkata, "Bagaimana kabarmu?" Nabi Muhammad tidak berani bicara karena belum ada waktu. Rasulullah dan keluarganya selamat dari fitnah kaum munafik berkat pertolongan Allah. Sahabat pena pencari hikmah. Oleh karena itu, di zaman fitnah sekarang ini umat Islam diminta untuk hati-hati dalam berbicara. Jika tidak dapat berkat baik dan benar, lebih baik diam. Apabila ada orang yang mencela Nabi Muhammad SAW, berilah nasihat yang baik atau tinggalkan. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kisah ini dapat menjadi hikmah dan pelajaran berharga bagi kita semua. Amin. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.